Silakan Kak. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara pembahasan Pola Sabat Jemaat Fisdak pada hari Jumat ini dengan penuh kesukaan. Kami mengucapkan juga selamat Sabat untuk yang sudah di Indonesia yang sudah hari Sabat dan kami di Amerika yang akan memasuki hari Sabat. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara perbaktian kita pada saat ini. Sebelumnya kita akan berdoa, tapi kita akan mendengarkan lagu pujian yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Holy is the Father, holy is the Son, holy is the Spirit, blessed three in one. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Holy is the Father, holy is the Son, holy is the Spirit, blessed three in one. Amin. Terima kasih untuk lagu yang begitu indah mengangkat iman percaya kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur lagi kepadamu untuk di mana Engkau selalu memimpin kami. Kami sudah tiba lagi pada hari Jumat, hari persiapan menerima akan sabatmu yang suci dan sudah hari sabat bagi yang di Indonesia. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang indah yang selalu kami rasakan. Kami akan kembali mempelajari pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sabat. Biarlah Tuhan yang akan kami dengar rangkuman dari sekolah sabat, biarlah firman-Mu dapat menjadi bagian kami, Roh Suci-Mu menjadi bagian kami masing-masing, baik kami yang ada di Zoom maupun yang ada di live stream. Semuanya kami mendapatkan berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Bersama-sama dengan kami semuanya, khususnya Pendeta Muda Terus Tenggolan Tuhan yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Engkau urapi dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih dan selalu akan bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih lagu spesialnya yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kita memiliki doktrin tentang Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Ini juga mengingatkan kita semua bahwa tiga oknum pribadi kealahan ini bekerja sama untuk keselamatan kita. Terima kasih atas lagu yang begitu baik yang dibawakan oleh lagu spesial yang telah dibawakan yang
ditunjuk oleh sahabat saya Elisa Siregar. Dan saat ini kita akan kembali ke pelajaran setelah sahabat kita. Sangat menarik pelajaran kita 1 minggu ini. Sudah dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung, terima kasih. Dan saat ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Bebas untuk beristirahat. Nah, kalau kita lihat, saya sangat tertarik sekali dengan ayat ini. Kenapa? Ayat inti kita ini. Karena ini adalah pengalaman oleh Raja Daud. Ini adalah selain bagi orang Yahudi, ayat ini selalu dibacakan setiap tahun baru. Tetapi bagi Raja Daud ini adalah sebuah kesaksian yang dia sudah alami. Jadi pada saat dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini adalah pengalaman Raja Daud. Pada saat Raja Daud kelaparan, Tuhan dia lapar karena dikejar-kejar terus. Akhirnya Tuhan tuntun dia ke Imam di Nob, dan pada saat dibawa di Imam Nob kasih dia makan, bahkan memberikan dia pedang Goliat. Akhirnya Imam Nob dibunuh semua oleh Saul. Hanya satu yang lolos, yaitu Abiatar yang menjadi imam bagi Raja Daud. Latar belakang bagaimana Tuhan memberikan perlindungan kepada Raja Daud. Dan ini adalah kesaksian dia. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Bagi saya ini ayat ini sangat menarik untuk diulangi kembali, untuk dibahas. Kenapa? Kalau kita bahas satu persatu, Tuhan adalah terang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Tuhan adalah terang. Siapa Tuhan adalah terang? Tuhan yang adalah terang adalah Yesus Kristus. Dia adalah dalam Yohanes 1 ayat 4, Yesus berkata, Yohanes mengatakan bahwa dia adalah terang manusia. Dan pada saat Yohanes 12 ayat 46 mengatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan lagi tinggal di dalam kegelapan. Yesus berkata, akulah terang itu. Yang Raja Daud katakan Tuhan adalah terang, itu menceritakan Yesus yang adalah terang itu. Yesus adalah terang hidupnya. Dan hal yang sama pada saat ini. Yesus adalah terang hidup kita. Dan bila kita percaya kepada Kristus, maka kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Hanya Kristus, hanya Yesuslah yang dapat membuat kita hidup di dalam terang itu. Bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, tetapi Kristus. Karena dialah terang itu sendiri. Tuhan adalah juru selamatku. Yohanes pun berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi siapa yang mengaku bahwa Yesus sebagai juru selamatnya, mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah akan berada di dalam dia. Dan Raja Daud mengatakan Tuhan adalah juru selamatku. Yesus adalah juru selamatku. Maka Allah ada bersama dengan Daud.
pada saat itu dan Allah pun ada bersama dengan kita pada saat ini. Allah yang sama yang telah memimpin Raja Daud, yang telah memimpin Nabi Elia, Allah yang sama akan menjadi juru selamat kita. Nah, pertanyaannya, kepada siapakah aku harus takut? Jika pada saat Raja Daud berkata kepada siapakah harus takut, dia harus takut. Dia katakan tidak kepada siapapun. Kenapa? Dia katakan kepada siapakah aku harus takut? Karena dia tidak perlu takut karena Tuhan melindungi dia. Dia memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat dia berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana dia dikejar-kejar pada saat dikejar-kejar oleh Raja Saul. Hampir dapat. Pada saat dikejar malah Daud dapat membunuh Saul. 2 kali Daud dapat membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan. Makanya dikatakan Raja Daud katakan kepada siapakah aku harus takut? Dan Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 31b katakan kalau Allah memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? Jadi kalau Allah berada di pihak kita, nah pertanyaan apakah Allah berada dalam pihak kita? Kenapa seringkali kita bertanya apakah Allah berada di pihak kita? Karena kita belum yakin kita berada di jalan Tuhan. Belum melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kita masih sering ke kanan dan ke kiri, melihat orang lain dan sekitarnya. Sehingga kita berfokus kepada diri kita sendiri, bukan berfokus kepada Allah. Apa yang terjadi kepada Elia adalah pada saat dia berfokus kepada dirinya, dia berpikir hanya dia dan hanya dia. Dan hanya dia. Dan akhirnya Allah katakan apa? Masih banyak orang yang bekerja untuk, masih banyak orang yang setia kepada aku. Padahal Elia sudah mencapai puncak luar biasa di Mount Karmel. Bagaimana dia dapat dengan yakin membunuh para nabi-nabi Baal. Bagaimana dia sudah mengalami Tuhan melindungi dia. Saudara, apa yang Tuhan tidak perbuat? Bahkan Nabi Elia sudah sampai ke pusat Baal itu sendiri, tapi tidak ada yang dapat menemukan dia. Bahkan di pusat Baal itu pun, dia dapat membuat mujizat. Kenapa? Makanya dikatakan selama Allah memihak kepada kita, kepada siapakah kita dapat takut? Apa yang harus kita takuti? Kalau Allah memihak kepada kita, pertanyaan apakah kita berada di pihak Allah? Seperti tadi, di Yohanes katakan, jika Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah kita mengakui Dia sebagai Allah. Dan Allah itu sebagai juru selamat kita. Dia di dalam kita. Berarti kita akan melakukan apa yang Dia perintahkan. Apa yang Dia firmankan. Maka Allah akan berada di pihak kita. Pada siapakah kita dapat takut? Siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Tidak ada satu oknum di dunia ini dapat melawan kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan luar biasa. Dia hanya Tuhan kita yang dapat membangkitkan orang dari mati. Hanya kita punya Tuhan dapat menyembuhkan orang dari sakit. Hanya kita punya Tuhan yang sanggup
menciptakan dunia ini dan seisinya. Kita pun adalah ciptaannya. Tidak ada yang dapat menandingi kita punya Tuhan. Dan bila Allah berpihak kepada kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Pengalaman di dalam Alkitab bagaimana Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria di dalam Alkitab mengatakan pada saat dia mau dilempar, Daniel dilempar ke gua singa. Siapa yang dapat? Singa pun mulutnya dapat ditutup. Hanaya, Azaria, dan Misael dilempar ke dapur api. Api pun tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak ada yang dapat mencabut nyawa kita tanpa izin Tuhan. Bahkan kuasa maut pun enggan hadir. Saudara tahu kenapa Yesus mengundur waktunya untuk menemui Lazarus? Karena jika Yesus hadir, tulisan Roma kata jika Yesus hadir pada saat Yesus hadir pada saat Lazarus hidup, pada saat dia sakit, maka Lazarus, kuasa maut pun tidak mau menghinggapi Lazarus. Karena Yesus dapat menyembuhkan dia. Tapi memang Yesus izinkan dia beristirahat. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasa Allah. Bahwa Allah bukan hanya dapat menyembuhkan orang yang sakit, tapi dapat membangkitkan orang yang mati. Itu adalah kekuatan bagi kita. Jadi kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada, saudara. Tuhan adalah benteng hidupku. Dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggrisnya kalau kita lihat kata yang dibuat untuk kata benteng ini adalah strength. Kalau itu di King James Version. Kalau dalam bahasa dalam NIV-nya stronghold. Ada dua arti yang berbeda. Kalau stronghold itu benteng, tapi strength itu adalah kekuatan. Jadi Tuhan itu bukan hanyalah benteng yang melindungi kita yang begitu kokoh, tapi Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya melindungi kita, tapi memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup. Jadi pada saat kita menghadapi masalah kita, kepada siapakah kita harus berlari? Masalahnya, seringkali kita mengambil keputusan lari dari Tuhan. Sebagaimana Kain pada saat jatuh dalam dosa, Tuhan datang, Kain lari daripada Tuhan. Elia lari dan berlari. Tuhan yang menghampiri. Semestinya Elia datang pada Tuhan. Pada setiap kita punya masalah, semestinya Tuhan adalah benteng hidup kita. Pada saat tiap kita punya masalah, kepada siapakah kita berlari? Yesus sudah mengundang kita datang kepada aku. Tapi kepada siapa kita berlari? Seringkali kita lari dari masalah, tapi tidak mau menghadapi masalah. Kita lari dan berlari sehingga kita akan terus berlari tanpa henti dalam hidup ini. Dan tidak ada penyelesaian. Hanya pada saat Tuhan datang kepada kita, Dialah yang dapat memberikan kepada kita kekuatan, Dialah benteng kehidupan kita. Andaikan Elia langsung lari pada Tuhan, dia ingat Tuhan yang telah memimpin hidupnya. Masalahnya pada saat itu dia lupa siapa yang memberikan perlindungan kepadanya. Dia hanya berlari. Kenapa? Dia fokus hanya kepada dirinya. Hanya tinggal saya Tuhan.
Hanya tinggal saya. Dan saya pun mau dibunuh. Kesalahan adolescent. Itu kita dapat katakan saat ini. Namun pada saat masalah datang kepada kita, seringkali kita pun berkata hal yang sama kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya sudah melakukan ini, kenapa harus terjadi seperti ini? Yang kita harus lakukan adalah datang kepada Dia. Tuhan, aku ada masalah. Aku serahkan kepadamu masalahku. Tanggung jawab Tuhan untuk menyelesaikan masalahku. Maka kita akan disanggupkan, diberikan kekuatan untuk menjalani hidup kita, menghadapi tantangan demi tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Apapun itu masalah yang kita hadapi, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang sama akan menjadi benteng hidup kita. Menarik kalau kita membaca bacaan pelajaran sekolah sahabat kita. Karena ini adalah tulisan Roh buat. Dengan perubahan keadaan yang terus-menerus, perubahan-perubahan datang dalam pengalaman kita. Dan dengan perubahan-perubahan ini kita menjadi gembira atau tertekan. Tetapi perubahan keadaan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hubungan Tuhan dengan kita. Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan Dia meminta kita untuk memiliki keyakinan yang tidak diragukan dalam kasih-Nya. Ingat, perubahan akan terus terjadi. Bahkan saat ini perubahan akan semakin cepat. Perubahan akan semakin cepat. Dan perubahan itu dapat memberikan kadang kabar gembira. Tapi kadang-kadang juga kabar yang buruk. Masalah yang kita akan hadapi. Tantangan yang kita akan hadapi. Tapi ingat, Tuhan yang telah memimpin Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Tuhan yang telah memimpin Nabi Elia. Tuhan yang memimpin Yesus yang telah hadir di dunia ini. Adalah Tuhan yang sama. Yang tidak pernah berubah. Sebagaimana hukumnya tidak berubah, kasih-Nya pun tidak pernah berubah. Tidak ada yang berubah. Manusia dapat berubah, tapi kita punya Tuhan tidak pernah berubah. Orang di sekitar kita dapat berubah, tapi ingat kita punya Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi kita. Dia selalu ada untuk kita. Jika sahabat, keluarga, orang-orang di sekitar kita tidak ada untuk kita, tapi Tuhan kita ada untuk kita. Bahkan Dia tidak pernah sibuk untuk kita. Pada saat kita menghadapi, kita punya masalah, kita datang kepada Dia, Dia selalu ada. Sebelum kita minta, Dia juga sudah ada. Dia sedang mengundang saya dan saudara untuk datang kepadanya. Untuk beristirahat di dalam. Karena hanya Dia yang menyanggupkan kita untuk beristirahat. Seperti saya katakan, pada saat kita tidur pun, belum tentu saya dan saudara dapat beristirahat. Dan yang bisa membuat kita benar-benar beristirahat, bukan soal tidurnya saja, tapi di manakah kita letakkan masa depan kita? Di tangan kita atau di tangan Tuhan? Masalahnya kita sering mau di tangan kita. Kita katakan, Tuhan, aku sanggup, aku bisa. Tidak.
sadari atau tidak, letakkanlah tangan masa depan kita di tangan Tuhan. Karena kita tidak bisa mengontrol masa depan. Kita boleh berencana, tapi Tuhanlah yang memiliki kuasa. Hanya Tuhan yang dapat mengontrol masa depan kita. Sebagaimana Dia melindungi seluruh umat-umat Tuhan. Yakinlah bahwa Dia tidak pernah berubah. Masa lalu Tuhan yang di perjanjian lama, Tuhan yang sama melindungi umat Tuhan di perjanjian baru. Oh, Tuhan yang sama yang akan melindungi kita dan menjaga kita. Menarik sekali lagi bacaan berikutnya. Tetaplah memandang Yesus, mempersembahkan doa dalam hati, dalam iman, memegang kekuatannya. Apakah Anda memiliki perasaan yang jelas atau tidak? Tetap memandang Yesus. Pandang kepada Yesus. Pada saat kita melihat Yesus, maka kita akan melupakan diri kita. Masalah yang kita hadapi. Tantangan orang menyakiti kita. Dapat kita lupakan. Pada saat kita melihat Yesus. Tapi pada saat kita melihat diri kita, maka kita akan melihat masalah demi masalah dan akan semakin menyakiti diri kita. Makanya di sini tulisan Roh Nubuat katakan, tetaplah memandang Yesus. Hanya pandang kepada Yesus, saudara. Jika kita pada saat kita memandang kepada Yesus dan mempersembahkan doa dalam hati, dalam iman, dan memegang kekuatannya, pandang pada Yesus. Pada saat kita melihat Yesus, maka kita ini tidak ada artinya. Penderitaan yang kita hadapi, penghinaan, pengkhianatan, apapun yang kita hadapi saat ini, tidak ada yang pada saat kita melihat penderitaan Yesus, semuanya kita bilang tidak ada artinya. Dia yang tak bersalah harus dijatuhkan hukuman mati demi keselamatan kita. Kita, apalah kita? Apa yang kita alami adalah sebab dan akibat yang kita buat. Jadi tetaplah memandang Yesus. Apakah Anda memiliki perasaan yang jelas atau tidak? Maju terus seolah-olah setiap doa yang dipanjatkan disimpan di tahta Allah dan ditanggapi oleh Dia yang janjinya tidak pernah gagal. Maju terus melayani Kristus. Apakah Daniel bertanya, kenapa Tuhan saya sudah melakukan yang hebat, kenapa saya harus masuk ke gua singa? Tidak, dia tidak bertanya demikian. Dia berserah aja, Tuhan mau taruh gua singa, biarpun saya dimakan singa, saya tetap setia. Apakah Hananya, Misael, dan Azaria? Tuhan, saya kan hanya tunduk sedikit, boleh? Saya tidak tunduk. Hati saya tetap menyembah Engkau. Tidak kan? Hananya, apapun yang terjadi, jikapun Tuhan kami tidak menolong kami tidak melakukannya. Maju terus. Bertahan di dalam iman. Layani Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Ikuti terus. Bernyanyi dan buat melodi untuk Tuhan dalam hati Anda. Pada saat hati kita disakiti oleh orang lain. Oleh sahabat-sahabat kita. Nyanyikan lagu Tuhan. Nyanyikan dia. Pada saat lagu-lagu itu di dalam hati kita tenang. Itulah yang akan mengubah pola pikir kita.
menenangkan hati kita, memberikan kedamaian dalam hidup kita. Saya katakan kepada Anda sebagai orang yang mengetahui cahaya akan datang, terang itu sudah datang, sukacita akan menjadi milik kita. Dan kabut dan awan akan digulung kembali. Semua masalah itu, jika terang sudah datang di dalam hati kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang kita hadapi akan kita hadapi dengan senyuman. Bahkan pada saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan mengucapkan syukur. Dan kita beralih dari kekuatan bayangan dan kegelapan yang menindas ke dalam sinar matahari yang jelas dari hadirat-Nya. Kalau kita baca ini semua, bahwa bukan kita yang dapat membuat kita sanggup menghadapi. Jadi kalau kita stres, itu karena kita adalah sebagai manusia. Kita dapat stres menghadapi apa? Setiap masalah yang kita hadapi. Namun cari jalan keluarnya. Cari jalan keluarnya. Kepada siapa jalan keluarnya? Datang kepada Dia yang dapat menghilangkan itu. Karena tulisan Rehobot ini katakan, jika terang itu datang, Dia akan menggulung kegelapan itu. Awan gelap yang merudung kehidupan kita, Dia akan gulung. Jika Yesus ada di dalam hati saya dan saudara, Dia akan gulung ke awan gelap yang kita hadapi saat ini. Pertanyaannya, seperti saya tanyakan tadi, kepada siapakah kita menyerahkan masa depan kita? Kepada siapakah kita akan berlari pada saat masalah itu ada? Di manakah kita letakkan masalah itu? Di tangan kita atau di tangan Tuhan? Biarlah lagu yang kita selalu nyanyikan di dalam lagu Sion, aku berserah kepada Yesus. Itu bukanlah hanya nyanyian yang kita nyanyikan, tapi menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita. Letakkanlah semuanya di kaki juru selamat kita. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Pendeta Khosalia dengan Pendeta Rantung, Alex Rantung. Sudah bagus sekali. Thank you kabarannya. Amin. Simpulan pelajarannya sangat baik. Jadi yang sangat penting bagaimana Elia berada di dalam bencana yang hebat, sering angin tofan datang, api datang, lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "What are you doing here?" Mengapa engkau sedang melakukan apa di sini? Di sini berarti Tuhan juga ada di situ. Jadi kita sangat bersyukur dalam pergumulan hidup kita. Jangan lupa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sama seperti murid-murid, ketakutan angin tofan yang besar, Yesus bersama dengan mereka. Tuhan beserta dengan kita. Thank you, kabarannya baik sekali. Amin. Terima kasih tambahannya Pendeta. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Khosalia? Terima kasih Pendeta Tulus. Sangat jelas bagi kita. Dan kita sepanjang minggu ini belajar dari Elia. Segala kelemahannya, kekurangannya, dan kekuatannya. Dan ada Elia modern nanti pada sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena di dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 katakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu.
maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya yakin betul bahwa pekebaran ini adalah bagi kita sebagai Elia modern, memiliki sifat tabiat Elia yang tidak pernah takut, yang walaupun berlari, tetapi Allah selalu menuntun. Terima kasih. Terima kasih Pendeta atas tambahan atas Pendeta Kasalia. Dek, ada pertanyaan atau tambahan lain dari live stream, Dek? Belum ada, mungkin ada dari Pendeta Mamuli. Oh. Ada tambahan dari Pendeta Denny Mauli? Tidak. Aman. Mantap. Kebarannya luar biasa. Thank you, Pendeta. Baiklah, bila kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Din. Terima kasih. Kita akan masuk dalam kesaksian dan doa. Mungkin ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama. Kami persilakan. Yang dari Zoom mungkin ada yang kita akan doakan. Saya senang sekali melihat Pendeta Kesaulia yang lebih hari lebih sehat. Puji Tuhan untuk kesehatan yang bertambah di diberikan pada Pendeta Kesaulia. Terima kasih juga untuk doa-doa saudara sekalian. Tuhan berkati kita. Lagi ada yang di Yang akan berdoa sebentar, yang akan berdoa sebentar. Tolong doakan untuk acara baptisan pada siang hari ini. Oh, oke. Kami di Talaut dan akan membaptis salah satu anggota gereja yang ada di Tateli, dan dalam pergumulan keluarganya, suaminya tidak mengizinkan dia untuk dibaptis, tapi dia bersikeras untuk hari ini dia akan mengikuti upacara baptisan. Tolong doakan supaya semua boleh berjalan dengan baik. Di mana kota Pendeta? Di Tateli. Tateli ya. Tateli, ya. Siapa yang mau dibaptis, Pak? Pendeta yang ini? Ibu ya. Ada Seorang. keluarga ibu Peggy. Terima kasih. Ada yang dari Zoom, Dek? Ada beberapa ini dari Zoom, Kak. Yang pertama dari Ibu Suce Pane. Katanya tolong doakan anak mantunya yang bernama Raymond Rumawung yang berulang tahun hari ini. Lalu ada saran request dari keluarga lelaki senior dan juga dari keluarga Evi Angelo, dan tetap doakan mama ibu dari Angel, dan juga tetap doakan Enos Pangalilap. Oh, enak banget. Ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nengko. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Pada saat ini, ya Tuhan, kami menghadap hadirat mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami, memberikan kepada kami kekuatan dari hari ke hari, sehingga kami dapat terus berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki.
Khususnya pada saat ini pelajaran sekolah sahabat yang begitu sangat menguatkan bagi kami semua ya Tuhan. Yang menyatakan Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan menyelesaikan setiap permasalahan yang kami hadapi. Engkau juga lah yang akan memberikan kekuatan kami untuk menjalani hidup ini. Ya Tuhan, karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kondisi apapun yang kami hadapi. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau selalu menyampaikan. Bapa, pada saat ini sebelum hamba menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni kami atas segala dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Pendeta Kasalia berserta dengan keluarga. Pada saat ini kami melihat Pendeta Kasalia begitu kembali menjadi lebih sehat, lebih segar yang kami lihat ya Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu saja kepadanya ya Tuhan. Dan berkat bagi kami. Engkau memberikan yang terbaik, biarlah Engkau memberikan yang terbaik baginya ya Tuhan. Sehingga dia dapat terus menjadi saksi setia yang dapat menguatkan bagi umat-umat Tuhan. Amin. Sehingga dia dapat terus menjadi suri teladan bagi kami. Ya Tuhan. Apa yang dikatakan dapat menjadi pancaran berkat bagi umat-umat Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan yang terbaik baginya, ya Tuhan, beserta dengan keluarganya. Amin. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Alex Tantu beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau memberkati Pendeta Alex Tantu, Engkau berikan dia kesehatan, Engkau berikan kekuatan. Biarlah Engkau berkati mereka semua ya Tuhan, sehingga Pendeta Alex Tantu pun dapat terus menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan apa yang Tuhan telah perbuat baginya, sehingga itu dapat menjadi kekuatan bagi kami, menjadi contoh bagi kami untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Denny Mamulia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia dalam pelayanannya. Engkau jagai dia. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga dia dapat melayani umat-umat Tuhan, membawa umat-umat Tuhan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati keluarganya. Berkati dia sehingga dia pun dapat memimpin umat-umat Tuhan sesuai dengan kehendak. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Stephen Rantum beserta dengan berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan dari surga. Khususnya Pendeta Stephen Rantum, Kau berikan dia hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga dia dapat terus memimpin kami untuk melayani Tuhan, mendorong kami untuk selalu mengasihi Engkau, menjadikan Tuhan menjadi gembala bagi hidup kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau berkati. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang berduka, keluarga Pendeta Siono, yang Tuhan sudah izinkan Pendeta Siono untuk beristirahat. Ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan penghiburan dari surga, sehingga mereka pun dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah kedukaan. Dan hamba-Mu tak lupa mendoakan juga keluarga Abutan, keluarga Kuat Lasut, dan keluarga sahabat-Mu Marliana Simbolon. Yang pada saat ini mereka semua dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dari surga.
Karena hanya Engkau yang dapat memberikan kekuatan bagi kami. Hanya Engkau yang dapat memberikan penghiburan kepada kami ya Tuhan. Jika kami pada saat duka. Karena Engkau adalah sumber kekuatan. Engkaulah pengharapan kami. Pada satu saat nanti Engkau yang dapat mempersatukan kami kembali dengan orang-orang yang telah lebih dahulu Engkau berikan izin, Engkau izinkan untuk beristirahat. Dan satu saat nanti Engkau persatukan kami. Pada saat Yesus datang yang kedua kali ya Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan. Pengharapan menjadi nyata. Karena kami yakin Engkau akan segera kembali ya Tuhan. Engkau akan segera kembali menjemput umat-umat-Mu yang sisa. Hamba-Mu juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Pendeta Boas Malungo, Simalango. Dan juga Alden Syihotang, Ronald Walean, Ibu Nini Rumando, Ibu Nilda Gonzales Perez, dan Enos Pangalila. Biarlah Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, mereka sedang berbaring karena kurang sehat. Karena penyakit yang mereka hadapi. Biarlah Engkau memberikan kepadanya kekuatan dari surga, kesembuhan, sehingga mereka pun dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, dan menyaksikan apa yang Tuhan telah perbuat bagi diri mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk silent request yang disampaikan oleh Opa dan Oma lelaki gerungan ya Tuhan. Kak Evi Angelo, Naslin Lumbasi ya Tuhan. Biarlah Tuhan, pada saat hamba-Mu berdoa, dengarkan apa yang mereka sampaikan di dalam hati mereka. Apa yang disampaikan di dalam hati mereka. Sehingga mereka pun dapat merasakan jamahan tangan Tuhan. Dan akan selalu menyatakan menyerahkan hidup mereka tentang. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk segala rencana yang disampaikan oleh Pendeta Denny Mameli. Akan ada baptisan di Tatelu. Ada seorang ibu yang Tuhan, dia menyerahkan dirinya untuk menerima kasih-Mu ya Tuhan. Menjadikan Engkau menjadi juru selamatnya ya Tuhan. Dia sudah putuskan ini ya Tuhan. Engkau kuatkan hatinya. Engkau teguhkan karena dia pada saat ini menghadapi halangan-halangan dari keluarganya. Khususnya dari suami. Bagaimana pelajaran kami yang kami telah pelajari ya Tuhan. Pada saat kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan. Mengakui Engkau menjadi juru selamat kami. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Mengubah hati orang. Engkau dapat mengubah hati suaminya. Bahkan suaminya pun dapat mengambil keputusan. Mengikuti Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Jangan hamba-Mu menemukan. Sebagaimana keinginan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap orang yang telah mengambil keputusan, Engkau menjadi juru selamat. Engkau kuatkan. Karena itu yang terbaik bagi hidup kami. Pada saat kami memilih Engkau ya Tuhan, menjadi Tuhan kami, menjadi juru selamat kami. Itu adalah keputusan yang terbaik dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Saudara Raymond Rumalung yang pada saat ini berulang tahun. Tuhan,
Engkau telah menambahkan umurnya 1 tahun. Biarlah Engkau tambahkan juga kepadanya hikmat, kebijaksanaan dari surga. Sehingga dia akan dapat menjadi bersukacita karena berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepadanya. Dan dia pun akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mengingat bagaimana Tuhan telah memimpin 1 tahun dalam hidup. Sehingga dia dapat menerima berkat Tuhan 1 tahun. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau berkati dia. Hamba-Mu juga tak lupa mendoakan adik hamba-Mu, Juti Grace Nainggolan Silitong, yang pada hari ini di Indonesia, pada hari Sabat Tuhan di Indonesia, dia juga berulang tahun. Tuhan, Engkau perhatikan dia. Bagaimana keluarga ini, adik hamba-Mu bersama suaminya, berulang kali mengalami kedukaan. Biarlah Engkau berikan sukacita di dalam hati. Engkau berikan kedamaian di dalam kehidupan mereka. Berikan kepada keluarga ini kekuatan. Kekuatan untuk melewati masalah yang mereka hadapi. Sehingga mereka pun pada saat di ulang tahunnya ini, adik kami, dia pun dapat tersenyum kembali karena kasih-Mu saja. Karena Engkau akan selalu menyertai. Jaminan satu saat nanti dia akan bertemu lagi dengan keluarganya, abangnya, dan juga kakaknya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih karena kekuatan-Mu yang selalu menguatkan kami dari hari ke hari melalui firman Tuhan. Biarlah Engkau terus bersama dengan kami. Memimpin kami umat-umat Tuhan yang telah hadir di Zoom atau di live stream. Biarlah kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu karena Engkaulah yang memimpin kami berjalan sampai Engkau datang. Karena janji-Mu yang kekal, satu saat nanti Engkau akan kembali menjemput kami umat-Mu yang sisa. Kami akan dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Amin. Baiklah, acara kita pada malam ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Krista, dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi dalam acara pembacaan Renung Buat dan acara Sekolah Sabat, dan dilanjutkan dengan acara kita juga mempunyai acara seminar rumah tangga untuk besok yang akan dimulaikan jam 7 malam yang akan dibawakan oleh Pendeta Sugi Sitorus mengenai cara mendidik anak di masa modern. Biarlah kita semua dapat bersama-sama dengan kami untuk mengikuti program-program yang Jemaat Kristen sudah sediakan untuk kepujian nama Tuhan. Terima kasih.
sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat.